الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله ونور عرش الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, kepada Bapak Kepala Desa, segenap pengurus masjid, selaku jamaah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang luar biasa ini. Kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah. Nikmat si luar biasa. Selain nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, kita juga diberikan nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian nikmat-nikmat itu semestinya kita gunakan seperti apa yang Allah ingin ciptakan nikmat itu. Jadi terkeduang nikmat ino dalam ketaatan. Itu menggunakan nikmat dalam ketaatan itu salah satu cara bersyukur yang paling hebat, yang paling luar biasa. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala bersama-sama i'tikaf di rumah Allah, sama-sama mendengarkan majelis taklim bersama-sama, kemudian sholat jamaah, silaturahim. Mudah-mudahan semua itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam tadi akan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Kalau tidak khilaf, sekitar belasan hari lagi kita bakalan masuk salah satu bulan yang haram, bulan yang agung, bulan yang sangat mulia. Apa itu? Di antaranya bulan mulia itu dalam Al-Quran surah At-Taubah dijelaskan ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala memiliki bulan 12. Di antara bulan yang 12 ada 4 bulan-bulan yang agung, bulan-bulan mulia. Jadi termasuk di antaranya bulan apa? Bulan Rajab. Bika bulan-bulan mulia itu bedanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab. Nah, ke bulan Rajab ini sih datang nih
ini salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah. Artinya apa? Kalau Allah sudah mengagungkan sesuatu, berarti dengan ngisi ia agung ya. Orang yang mengisi dengan amal soleh berarti orang keren juga. Nah, tuh makanya dijelaskan di sini, i'lam, ketahuilah. Jadi bahasa para ulama, yang namanya i'lam itu fi'il amr. Jadi kalau ada i'lam, maka setelahnya itu ada perkara-perkara penting mau dikasih tahu kita sama para ulama. Setelah kata i'lam anna Rajab syahrun fadil wal ibadatu fasil wal ibadatu fihi laha ajrun jalil khususan as-shawmu fihi wal istighfar wat taubatu minal auzar. Nah, apa katanya? Bulan Rajab itu salah satu bulan yang agung, keutamaannya beda dari bulan yang lain. Ibadah di sana laha ajrun jalil, pahalanya berlipat ganda. Bulan Rajab. No, artinya Bapak Ibu buat terang sudah ke 10 bulan lo bagus tetum so. Cuman ini dispesialkan sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, maka karena dia spesial, setelah kita tahu keutamaan bulan Rajab, maka dengan apa kita mengisi bulan Rajab tersebut? Nah, ini sih penting. Apa terkandung ngisi ya bulan Rajab itu? Nah, jadi agenda nak terlewatkan begitu saja. Kadang ada orang bulan-bulan agung, bulan-bulan mulia, ya pada doa kenca jelu-jelu si biasa. Kenapa? Para ulama mengatakan likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap tempat ada ucapannya, setiap ucapan ada tempatnya. Innalillah, pirana ngucap innalillah kalau ada musibah. Istighfar astagfirullah kapan disebutin? Kalau ngabikin dosa salah. Alhamdulillah kapan disebutin? Ketika dapat nikmat. Ada. Bulan Rajab ini juga Bapak Ibu tiang, ada amalan-amalan yang dijelasin sama para ulama di kitab kecil ini. Yang pengen baca baik di rumah dimanapun mendengar menyaksikan, nama kitabnya Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyatil Lati Tashrahus Sudur, karangan Syekh Abdul Hamid Quds. Nah, ini salah satu ulama besar di kota Makkah. Nah, beliau yang ngarang. Nah, apa katanya di sini? Berarti apa doang terkadung isi bulan Rajab. Dengan apa kita isi bulan Rajab tersebut? Satu, dalam sebuah riwayat itu dijelaskan dari Imam Ibnu Asakir dari Abu Umamah, dijelaskan apa kata baginda Rasul? Khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu. Ada 5 malam. 5 malam ini enggak bakalan ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam. Ada 5 malam ini enggak ditolak-tolak doa Allah taala. Nah, satu, jadi itu kadang baginda Rasul langsung nyebut malamnya. Kadang baginda Rasul enggak nyebut malamnya, enggak nyebut waktu tepatnya. Misalnya di hari Jumat itu ada saatul ijabah. Saatul ijabah itu apa? Tempat waktu di mana itu kalau bahasa tano ndek narak dakwaan penghalang doa itu menuju Allah Ta'ala. Ini baginda Rasul ngasih tahu kita langsung. Baginda Rasul bilang, riwayat Imam Ibnu Asakir dijelasin, mun berdoa lek kalam-kalam nende tajin tolak-tolak. Yang ngomong nih baginda Rasul bukan saya. 5 malam. Nah, sehingga dulu ada para seorang ulama tuh, itu beliau salah satu ulama yang sangat luar biasa, Abu Abbas Al-Mursi nama beliau. Itu beliau memiliki dan mengetahui tempat-tempat cepat dikabulkan doa. Dimintalah 3 muridnya, wahai muridku, apa yang engkau pengen doain nama saya? Oh, yang satu ini, masya Allah, dikabulkan doanya. Itu muntamirinah nih kedua. Apa itu diantaranya? Satu, awwalu lailatin min Rajab. No.
Yang pertama yaitu malam pertama di bulan Rajab. Misalnya besok bulan Rajab malamnya, malam itu termasuk malam yang cepat dikabulkan doa sama Allah Ta'ala. Kalam-kalam no. Nah, makanya nanti perhatikan, emang tanggal pira barang kita tanggalan dari Bali. Oh, nanti dilihat malam pertama bulan Rajab. Nah, gimana bisa nggak malam kedua berikutnya? Malam berikutnya beda, mampu keutamaannya sama dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan 10 pertama ini, 10 kedua ini, 10 ketiga beda-beda. Ini juga begitu. Malam pertama bulan Rajab. 2. Wa lailatun nisfi min Sya'ban. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Kalau ini alhamdulillah. Kalau kita lihat arak dengan kadang isi malam nisfu Sya'ban. Kalau orang nyebutnya takalam nisfu nengka. Nah, itu dah maksudnya. Yang berikutnya walailatul Jum'ah. Malam Jumat. Malam Jumat ini sangat luar biasa. Alhamdulillah ada orang malam Jumat yasinan, tahlilan, zikiran, ada orang hiziban macam-macam. Masalah akaran malam Jumat. Kenapa? Tempat dikabulkan doa. Kemudian walailatul fitri. Malam Idul Fitri. Dendek lupa kalam Idul Fitri ini. Kemudian walailatul nahri. Malam hari raya Idul Adha. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita perhatikan amun kalam nisfu Sya'ban diisi sama orang rata-rata. Malam Jumat insya Allah diisi sama orang. Malam Idul Fitri insya Allah kadang diisi sama pawai takbiran macam-macam. Malam Idul Adha ada idap-idapna. Cuman perhatikan kalau malam 1 Rajab mohon maaf luwe iten ditetau atau ninggalang walau alam. Artinya apa? Ini malam yang spesial Bapak Ibu. Kalau baginda Rasul nyebut itu spesial, berarti kita tuh sini spesial di hadapan Allah. Artinya apa? Perhatian ngamunara sing ngono pada itu si baginda Nabi. Yo kenapa kok kita harus percaya? Iyalah. Kalau baginda Rasul kan tahu itu semuanya. Nah, tahu nak kapan kita doa cepat dikabulkan dan sebagainya. Nah, ini berarti pekerjaan amalan pertama yang bakalan kita gunakan untuk mengisi bulan Rajab. 1, jangan lupa isi malam pertama bulan Rajab dengan memperbanyak doa. Kenapa? Dalam riwayat Imam Ibnu Asakir sesungguhnya 5 malam doa tidak pernah ditutup, tidak pernah ditolak sama Allah Ta'ala. 1 malam diantaranya apa? Malam pertama di bulan Rajab. Endeng si bagus-bagus. Nah, ini pertama. Nah, ini kedua. Apa berikutnya? Para ulama ngajarin kita. Wa qara'tu fi kutubillahil munazzala anna man istaghfara Allah fi Rajab bil ghadati wal 'ashi yarfa' yadayhi wa yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 marrah lam tamassun nar lahu jilda. Ini kalau perlu nanti dengar ada namanya istighfar Rajab. Nah, istighfar Rajab ini apa keutamaannya istighfar Rajab? Ini disebutin dalam kitab ini halaman 54. Apa kata beliau di sini? Siapa saja yang beristighfar di bulan Rajab berapa kali? 70 kali. Kapan? Bil ghadati wal 'ashi. Pagi sama petang. Kelemak ke selesai subuh. Petangnya bisa selesai maghrib atau menjelang maghrib. Berapa kali? 70 marrah. 70 kali. Kemudian yarfa' yadeh, angkat tangan. Apa yang dibaca? Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. 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 Dibaca 70 kali.
Apa dapatnya kita? Lam tamassun naru lahu jilda. Insya Allah orang yang ngebaca ini terjaga si Allah Ta'ala dengan api neraka. Nah, bega-bega ini. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Loh, ada yang bilang ini bid'ah, enggak ada dasarnya. Gimana kira-kira? Oh, ntar dulu. Ini istighfar, ini doa. Siaran doa itu menurut guru-guru kita, itu doa itu maftuh. Doa itu babnya luas. Mau doa apa aja yang penting baik lakuin. Si meleng gawe gawe. Yang enggak ngerjain enggak apa-apa. Bejesi aja begawe ya semua pahala. Nah, sini na begawe jangan salahin yang ngerjain. Pelunggu yang ngerjain jangan juga cemooh orang yang enggak ngerjain. Si meleng gawe sila. Yang kamu lakuin juga enggak apa-apa. Toh juga itu petang-petang diri. Nah, jadi apa katanya? Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali pada pagi dan petang sambil ngangkat tangan. Insya Allah Allah Ta'ala jaga tubuh kita dari api neraka. Dengan apa? Diampuni segala dosa salah kita sama Allah Ta'ala dengan istighfar tersebut. Maka para ulama mengatakan inilah yang dinamakan dengan istighfar bulan Rajab. Nah, nanti kalau perlu dengar ini wakana no. Nah, berarti itu yang kedua. Yang pertama sekali lagi jangan lupa malam pertama bulan Rajab isi barang-barang angkat tangan berdoa. Malam berikutnya hari-harinya jangan lupa isi dengan istighfar. Istighfar bulan Rajab. Ingat Bapak Ibu, yang namanya amalan dari baginda Rasul dari para ulama itu kalau diamalkan enggak gratis. Artinya banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkannya. No, akan sok toh tahu kita mau lakuin, mau enggak lakuin ya terserahlah. Yang penting kita udah tahu gitu. Toh kita gawe untuk ngapain? Untuk mengisi bulan Rajab kita. Karena ini bulan agung Bapak Ibu, sehingga orang-orang aja para ulama-ulama itu mun bahasan santer sina merhatiannya malam-malam ataupun bulan-bulan yang begitu mulia diperhatikan sama para ulama. Maka ini termasuk cara para ulama ngasih tahu kita, ngabarin kita, oh begini loh caranya untuk ngapain? Untuk barang-barang mempersiapkan pakai apa kita mengisi bulan Rajab. Oh, ini kurang lebih Bapak Ibu. Nah, nomor 2. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini insya Allah sering kita baca dan sering kita sebutin setiap bulan Rajab biasanya kita baca. Apa katanya di sini? Wa min fawaid Syekh Ali Al-Ajhuri. Dalam suatu kitab salah seorang imam menyebutkan kama fi tarjamati bi khulasatil athar anna man qara'a fi akhir jum'atin min Rajab wal khatib 'ala al mimbar. Nah, ini sering kita nyebut ini. Siapa saja yang membaca ini kapan? Di Jumat terakhir bulan Rajab. Nah, pasti ingat doa ini segera ngamalan. Di Jumat terakhir bulan Rajab. Kapan diamalkan di Jumat terakhir itu? Ketika khatib duduk antara dua khutbah. Kita call senda khatib orek kebaca ini. Berapa kali dibaca? Khamsan wa thalathina marrah. Dibaca 35 kali. Nah, apa yang didapatin? La tanqati'ud darahimu min yadihi tilka sana. Insya Allah uangnya, rizkinya enggak putus-putus pada tahun itu. Insya Allah radang kayak pente entah malam ini. Belagu begoyang sendak ini dan kata-kata yang diulah begoyang.
Artinya apa? Sesusah-susah orang mencari rizki, kalau kita udah amalkan ini, insya Allah ada aja jalan Allah memberikan kita rizki. Mungkin bagi orang susah, bagi Allah nggak ada yang susah. Apa tamalan teh? Pasti tahu kalau ya Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Tahu ada ya? Sering sebut setiap tahun ini. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Kapan dibaca? Jumat terakhir. Ngombe itu bilang Jumat baca, bedak bilang Jumat baca, lagu ndak dah lupa Jumat terakhir. Artinya Jumat yang lain-lain itu nggak dihitung. Yang paling dan ini dijelasin Jumat terakhir doang apa nangane dakwaan itu utamanya. Buktiannya Bapak Ibu. Jadi para ulama itu masya Allah, sekali lagi ngomongnya para ulama itu nggak ngarang-ngarang. Yakin yang selebu itu nih melihat ini. Selepu dengan apa kita tahu kan, semua orang tuh kebutuhan lah namanya. Nah jadi amalkan ini. Apa diamalkan berikutnya di bulan Rajab yang ketiga? Sekali lagi, amalkan di Jumat terakhir di bulan Rajab. Apa itu diamalkan? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Kapan itu? Pada saat khatib sedang duduk antara dua khutbah. Baca ya. Apa yang dapatin? Insya Allah akan mendapatkan duitnya, nggak bakalan putus-putus pada tahun tersebut. Ada aja jalan Allah memberikan keluangan rizki, kelapangan rizki, keluasan rizki, insya Allah. Bagaimana kalau pendek sekali? Betoton tengah turun. Orek angkat dulu jemaah. Latih diri. Ahmad Rasulullah papa ini jelu papa kepen juga desa di amalan. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, ngorek keteuneung. Nah, ada bahkan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini diamalkan kapan? Intinya khatib kenyekenan atas. Udah naik khatibnya. Mau misalnya kan naik khotibnya, lu azan orang kan ngebangnya lu misalnya ngebangnya si kedua ini kan mau kita mungkin 20, nanti ketika duduk antara dua khutbah tambah 15 lagi. Nah, ini di sini dijelasin wal khatibu 'alal mimbar, ketika khatib di atas mimbar. Pokoknya ketika khatib di atas mimbar, cuman jangan ngomong ketika khatib sedang khutbah. Nah, ini aja. Nah, jadi sepandai-pandai kita mencari kapan khatib itu. Tapi Bapak Ibu, ini dipilih sama Allah Ta'ala. Dah kalengan nengke dunia tangamun dipilih anda selatnya dah jebau jemaah. Tapi yang penting kita udah tahu ilmunya. Makanya orang kalau udah tahu ilmunya diperhatikan piran tahu anu Jumat terakhir. Kalau orang tahu ilmunya diperhatikan piran tahu kalam pertama bulan Rajab. Karena orang tahu ilmunya, jam sekeni ini harus ditahu. Nah, maka Bapak Ibu, ini nih amalan Rajab, masya Allah. Nah, jadi kalau bahasa para ulama, ini amalan peluas rizki. Sekali lagi, di samping tapacu. Tapi ingat, jadi kita tuh jangan sekedar mengandalkan usaha zahir kita, ndak ngandalkan hal ini. Jangan lupa juga berdoa. Pakai rumus-rumus para ulama, rumus-rumus para sahabat. Ya natakadumun tamita rizki aman kita. Kayak siapa misalnya? Nggak khilaf Imam Junaid atau yang Hasan Al Basri. Di antara dua itu beliau itu setiap kali, jadi beliau punya toko kain. Jadi pedagang toko kain. Toko cahaya baru. Toko kain. Beliau jualan kain. Jadinya toko. Jadi beliau itu tokonya itu setiap hari beliau itu sebelum buka tokonya, pokoknya bilang jelo ini tetap sholat sunat beliau berapa? 300 rakaat. Artinya apa? Benamu pahala numpuk, batin toko begelanyap. Kenapa? Dilakukan seperti cara-cara yang diajarkan sama para ulama, cara sahabat, cara baginda Rasul.
Jadi misalnya hari itu beliau nggak dapat rezeki uang, lagu rezeki pahalamu nomor lu apa? Begitu para ulama. Artinya yang penting kita sudah lakuin cara para ulama, lakuin cara tenda. Kalau sudah semua itu kita lakuin, serahkan sama Allah Ta'ala, nanti Allah yang ngatur rezekinya. Nah, manjuran siaran dunia ini kan itu dijelasinnya. Ada dalam riwayat dijelaskan, man kanatid dunya, say dunia doang tujuannya. Itu ada riwayatnya. Saya pernah baca, cuman saya kalau nggak khilaf ada di kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah. Siapa saja yang tujuannya apapun yang dilakuin dunia aja. Apa kata dunia? Dunia itu farraqa. Dunia itu bakalan jauh. Sisi jemali dunia degin beri dekat. Selike jauh. Selekan tamari selike jauh. Masalahnya nggak bakalan selesai. Kalau orang yang dunia luntuh, arah masalah selesai satu timbul, tak sekat balik masalah, ngono doang. Tapi kalau orang ngejar akhirat, masalahnya Allah yang rapikan masalahnya. Allah Ta'ala rapi yang masalahnya. Kalau orang yang akhirat tujuannya utamanya, dunianya itu nggak bakalan dicari, Allah yang datangin dunia. Sedangkan dia tinduk dunia yang datangin. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Sekali lagi kita gunakan cara dunia, cara akhirat, cara bumi, cara langit. Cara langitnya gimana? Ya doa. Cara dunianya gimana? Ya usaha. Amonowah selapuna takaduang. Rizkinya begitu-gitu terus. Ya udah, mungkin emang itu suratan takdirnya dari Allah. Tetap husnuzon sama Allah Ta'ala. Lakuin yang baik-baik, aman insyaallah hati kita. Nah, ini amalan nomor 3 Bapak Ibu. Nah, berarti yang pertama, amalan kita adalah malam pertama bulan Rajab lakuin dan jangan lupa perbanyak doa, karena di sana tempatnya doa paling cepat dikabulkan. 2, di bulan Rajab perbanyak istighfar. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Kenapa? Karena dalam riwayat dijelaskan Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri, kata baginda Rasul, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan perbanyak istighfar, mohon ampun, taubat, maaf kepada Allah Ta'ala. Yang pun suruh tak ajar te istighfar. Lalu niku tahu istighfar si ngone eno apa aja tahun dah. Astagfirullah jari we. 3, jangan lupa Jumat terakhir bulan Rajab. Amalkan. Apa itu? 30. Tadi istighfarnya 70 kali ya. 70 kali pagi dan petang. Nah, berikutnya yang tadi itu jangan lupa amalin Jumat terakhir bulan Rajab. Apa itu? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Insyaallah rezeki kita dilapangkan, diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nomor 4. Itu para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya Rajab itu bulan di mana kita menanam. Ya tanam. Sya'ban itu bulan di mana kita menyiram tanaman tersebut. Ramadan kita udah metik hasil. Kalau bulan Rajab nggak nanam, bulan Sya'ban apa yang disiramin? Bulan Ramadan nggak ada kita dapetin hasil. Nah, makanya nih di bulan Rajab ini rapikan, perikik ya selepu anak. Sholat kita perbaiki, sholat sunat kita perbaiki. Pelunggu yang alhamdulillah setiap malam sholat tahajud, perikik ya mampu, mungkin volumenya, khusyuknya yang kita tingkatkan. Kenapa? Supaya terbiasa nanti di bulan suci Ramadan. Orang nanti kalau terbiasa sholat malam lengan Rajab, Sya'ban, pacuan, nah Ramadan dia tuh lagi susah, kadang nikmatin hasil karena udah biasa. Lagu amun nek biasa lengan bulan Rajab susah. Uras ya mangan sahur. Selesai mangan sahur tinduk ngarok Allahumma sedang enggak sembahyang subuh. Kenapa? Berat ya gini sembahyang tahajud padahal lara 2 rakaat. Kenapa enggak terbiasa, enggak dilatih dari awal? Tapi kalau dilatih dari awal insya Allah aman. Nah, nangka lengan terlatih Bapak Ibu,
Aduh jemaah beker masih suwe Ramadan. Tidak kan masih suwe sekarang. Coba lihat orang kalau latihan pertandingan sepak bola, orang kalau latihan pertandingan lari, coba lihat latihannya suwe dah latihan. Pertandingannya cuma beberapa waktu. Pertandingannya paling beberapa kali aja lah. Latihan ini layak ya latihan. Orang menuju Ramadan juga begitu. Kudu latihan dulu sejak awal, ada panasan. Agar ndak napolak tengah Ramadan ini. Itu PR semua orang itu. Siapa kira-kira di mana jawabannya? Ketika melihat awal Ramadan full masjid, akhir Ramadan seleputan awak kan membikin masjid ini. Jawabannya itang kok ino. Kita ama anak jarinta pada ajar ya. Ini deh kadang kita no jamaah be akhir Ramadan pemilik lebih lebaran. Nenda no anak jarinta. Beli beli kan nengkai pembalai dan dah legenda nengka lo jadi. Nah artinya apa Pak Ibu? Jawabannya sama kita, bukan sama orang. Dan itu kalau kita tahu keutamaan per malam Ramadan berat, kita gini macam-macam di kalam-kalam sini. Tapi sekali lagi itu nggak bisa dilakuin kalau nggak latihan sejak sekarang. Lengan nengke terlatih diri te sembayang-bayang sunnah, sembayang tahajud. Kau beli apa hadiahnya dilatih. Bayangin Bapak Ibu besok Ramadan kau beli apa hadiah sholat sunat. Itu kan pahalanya kayak ngerjain pahala perbuatan sholat wajib di bulan yang lain. Saking gede pahalanya di bulan Ramadan. Lagu nem berat itu gawe ya. Itu terasa berat banget ngerjain qobliyah ba'diyah. Kapan? Kalau nggak dibiasakan dari sekarang. Kadang dengan buru-buru gawe inilah parana diri paling taat, diri paling soleh. Nggak bisa. Berat ini apa itu kalau nggak dibiasakan sekarang. Nah sedekah biasakan dari sekarang. Nah mana pewang anoka penting ada. Nah, makanya mohon maaf ya kalau di tanah sono di Mesir itu sering kita sebut kalau di Mesir itu makin akhir Ramadan makin banyak orang yang sedekah. Insya Allah di sini begitu juga. Makin banyak orang yang itu Masjid Azhar, apalagi malam 27 ini sering kita sebut. Kalau malam 27 itu diyakini benar sama orang Mesir itu di sana malam Lailatul Qadar. Orang yang dari jauh itu jadi di Mesir itu bahasan teteneno. Kalau mungkin di Indonesia itu Jakartanya lah ibu kotanya, Kairo, tepatnya Azhar mah. Ya mungkin di sini ya Mataramnya lah. Tapi kalau malam 27 dengan repuk-repuk lopuna nang Masjid Azhar. Semua ke sana. Ngapain? Mencari berkah malam 27. Terus tau ada tuh no, sering kita sebut itu kalau malam 27 belau kunutna. Setengah jam tangan hidang no. Tangan hidang kunut setengah jam. Macam marah nangis macam kan. Walau alam nangis sekarang, walau alam nangis sebagian. Cuma kalau di sana itu enak, nikmatnya terasa banget. Jemaah sandi nara imam dah kalam 20 itu belau kunutnya terdoa nabi. Aku goyong ortak dengan sajadah di masjid tunuli. Krem dan pecat, kan krem ini. Biarin, kenapa? Sebenarnya ngangen itu no. Karena Bapak Ibu kadang kalau di rumah lain-lain gawe tuh. Kalau di masjid kan itu sama gawe sini ya. Nah makanya ini sekali lagi tidak bisa bakalan dilakuin sama siapapun kalau tidak dibiasakan dari sekarang. Semua amal-amal soleh itu biasa ya ngoyan engke. Mungkin naik ke masjid, nah pelunggu yang udah biasa alhamdulillah ditambah lagi. Mungkin teman-teman kita sang kiri kanan balik batu-batur teh sangdik neman bau sina ke adeng-adeng. Ini aja kita petang-petang diri. Nah, jadi kalau kangen diri ya sekarang tempatnya, bukan nanti di akhirat. Kalau kangen diri sekarang, akhirat dapat hasilnya. Kalau kangen nanti di akhirat, benar dengan sembahyang di akhirat. Artinya apa? Sekarang tempatnya Bapak Ibu. Nah, makanya itu ada ketika salah seorang guru kita, itu beliau ketika itu takziah lah, pengajian di kubur. Apa permintaan istri almarhum
Kiai katanya, doakan suami saya supaya rajin sholat dalam kubur. Oh mana? Ini lain dang. Narak kena sembahyang dalam kubur. Dalam kubur itu tempat nerima nikmat, tempat tak boleh belak si malaikat muni keruan pogoyana dalam kubur. Tapi kapan itu akan bisa kita lakuin Bapak Ibu? Sekali lagi, persiapannya adalah dari sejak sekarang. Maka semua amal-amal soleh nangka sekarang kita latih diri kita. Latih dari sekarang. Baca Quran ke adek-adek, wah latih diri kita. Latih diri kita baca Quran. Oh, baca Quran terutama. Nah, buatin diri target. Nah, ya, termasuk ini kita datang anak diri kita, supaya kita juga begitu. Nih anak dari Simuni ini. Nah, semua amal-amal baik itu dilatih dari sekarang. Kalau para ulama dulu Bapak Ibu, beliau para ulama-ulama dulu itu menyiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum tamat Ramadan. Masih pangan diri ya. 6 bulan bayangin. Berarti dengan bulan apa itu? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Dengan bulan Rabiul Awal itu udah siap-siap. Ngapain nyambut bulan suci Ramadan? Itu jendik tarawih nengke tersiap. Nih bagaimana? Orang itu kalau mau menang itu persiapannya udah lama, lelah ya latihan Juli ya pun dengan menang. Jadi kita enggak kan? Nah, ini kita pengen begini supaya apa Bapak Ibu? Agar Ramadan tahun ini kita niatin lah kan beda daripada Ramadan yang udah lewat. Supaya ada bedanya. Yakin tiang pulung itu alhamdulillah Ramadan kemarin baju semua. Sekarang tingkatin bajunya. Tingkatin. Mungkin kemarin alhamdulillah mau kita sembahyang tasbih, sembahyang tahajud selaku aku. Sekarang kita tambahin mungkin doanya yang kita panjangin. Mungkin khusyuknya yang kita dalamin lagi. Mungkin rakaatnya kita tambah dengan sendiri-sendirinya kita. Ini oke. Nah, lupa ini. Nah, jadi semua amalan ini berikutnya, amalan keempat itu sekali lagi jangan lupa kerjain, biasakan diri kita ngapain? Untuk mengerjakan amal-amal baik yang Allah titip di bulan Rajab. Pokoknya bagus-bagus ini. Bersedekah. Besok supaya Ramadan mudah kita mah nih kadung beli bukaya. Nggak punya duit, kenyaman duit bangkat buang batu. Nggak punya itu pola karena balik, iya sari dengar. Nggak punya itu bapak coba diangkat. Penting ada sedekah kita setiap hari di bulan suci Ramadan. Nah itu apa Ibu? Supaya apa sekali lagi? Supaya persiapan menuju bulan suci Ramadan. Jadi ngene ya. Kalau kita persiapkan semuanya sejak awal, itu insya Allah kan yang namanya Ramadan itu tamu agung. Coba kalau misalnya ngedatangin itu si gubernur, bupati, itu para orang tua kita, pejabat-pejabat kita juga datang, mungkin ada semendak lagu persiapan tapi jelo-jelo paling datangnya beberapa jam lagu siapan dengan seminggu-mingguan tersiap. Itu manusia yang datang. Ini yang sekarang ini tamu dari Allah, tamu yang sangat agung, yang mulia. Maka siapkan semuanya dari awal. Dengan apa siapan yang tadi itu. Yang paling intinya tersiapan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau udah imannya bagus, takwanya bagus, semangat kita ngawi amal soleh di bulan Ramadan nanti. Tapi kalau itu konslet, begak bayar. Nah dari mana kita siapkan semua itu? Latih diri dari sekarang. Latih diri dari sekarang. Berikutnya, dalam riwayat sahih baginda Rasul menjelaskan kalau sudah masuk bulan Rajab itu kan ada doa yang diajarin sama baginda Rasul. Apal belum yakin dia. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Karena berkahin tadi bulan Rajab. Apa kok artinya keberkahan itu? Artinya apa? Supaya bulan Rajab itu dendek kena terlewatkan. Jadi yang namanya sesuatu yang berkah sedikit tapi masya Allah luar biasa.
Ya ampun da perhatian amun dengan berdoakan doa selamat ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yang kita tambah itu bukan rizki, yang kita tambah itu ilmu. Rizkinya apa yang kita minta? Bukan tambahnya, tapi keberkahannya. Kenapa? Enggak ada gunanya rizki nambah, enggak ada berkahnya. Hati-hati, itu sebagai penambah dosa saja, dosa salah doang di akhirat. Berat di akhirat itu. Balakah lebih bagusnya kita minta banyak dan berkah. Tapi doa itu mengajarkan kita supaya keberkahan rizki itu dendek nih hilang. Itu juga bagi Rasul ngajarin kita keberkahan kita minta di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Artinya apa? Bulan Sya'ban, bulan Rajab itu tidak terlewatkan begitu saja. Ndek na birin-birin kita kah? Ndek ta. Jadi artinya kita siapkanlah semuanya dari itu. Tentu kita ngisinya. Wa ballighna Ramadan. Setelah itu ya Allah, setelah engkau berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Bulan Ramadan itu bulan yang ditunggu-tunggu sama umat Islam. Bulan agung, sangat luar biasa. Mungkin kalau pernah dengar ada dua orang sahabat. Sahabat ini dua-duanya soleh, manusia hebat-hebat dengan pacu-pacu. Yang satunya meninggal dunia di medan perang. Di medan perang udah jelas kan mati syahid. Namanya orang di medan perang yang mati syahid lah, udah keruat mati syahidnya. Yang satu ini 2 tahun setelah itu meninggal yang satunya. Di mana dia meninggal? Meninggalnya, wafatnya di kasurnya, di tempat dia tidur. Bayangin. Mungkin menurut kita mana yang lebih keren surganya? Menurut otak kita yang mati syahid lah. Kenapa? Ya kan mati syahid udah karuan surganya. Tapi ternyata ada sahabat yang memimpikan. Ternyata dalam mimpi sahabat melihat yang atasan surganya bukan yang mati syahid, tetapi yang lebih atas surganya yang mati di tempat tidurnya. Setelah itu ternyata sahabat bingung. Tentu gendek mimpinku ini. Pergi ke Rasulullah melapor. Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi. Mimpimu apa wahai sahabatku? Saya mimpikan 2 sahabat kita yang alim, yang soleh, yang taat itu. Tapi aneh bin ajaib bagi saya, kayaknya yang itu yang masuk surga atasannya Rasulullah yang mati syahid. Tapi kok ternyata yang meninggal dunia di tempat tidurnya itu yang atasan surganya ya Rasul, lebih tinggi derajat surganya. Kira-kira benarkah mimpi saya ya Rasulullah? Apa karena tentu ke pendek ini ya Rasulullah? Baginda Rasul nanya, berapa tahun jaraknya antara sahabat yang mati syahid sama yang ini? Kata sahabat 2 tahun ya Rasulullah. Apa jawaban baginda Rasul? Pantas. Pantas sahabat ini lebih atas, lebih tinggi derajat surganya. Kenapa? Karena dia ketemu sama bulan Ramadan 2 tahun. Dia isi Ramadannya full dengan amal soleh, nyocok di atasan surganya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu? Oke, muntah tau menu tegeger, muntah bodet ke bulan Ramadan. Apa yang kita gegerkan? Beli lalu rahmat Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan itu. Nah, kalau udah masuk Ramadan niatan sih bagus-bagus lah, niatan. Begitu, kenapa? Nah, ini nih di antara doanya yang baginda Rasul ajarkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita siap-siap dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan sudah terbiasa melakukan amal-amal soleh yang baik-baik itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kurang lebih ada 5 amalan yang kita siapkan menuju bulan Rajab. Karena ini 3 bentar lagi bulan Rajab. Jadi ya mungkin sekarang tanggal 18 atau 17-an. Nah, ya gitu kan. Nah, setelah itu kan bentar lagi bulan Rajab. Nah, artinya apa? Kita sudah tahu apa yang bakalan kita lakuin di bulan Rajab. Kalau udah kita tahu karang tenggawi ada. Orang kalau udah pegang kunci kapanpun masuk bisa. Tapi kalau nggak ada kunci mau masuk nggak boleh, mau masuk nggak bisa. Kita kalau udah tahu ilmunya kita siapin di bulan Rajab, tenang kita, tinggal tenggawi doang. Tapi orang kadang nggak tahu apa aku gawin Rajab ini pada doang, senengin apa? Kenapa nggak tahu ilmunya? Kalau Bapak Ibu kita
kita siapin semuanya bagaimana mengisi sisa-sisa umur kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di antara kesimpulannya di bulan Rajab itu lakuin satu, malam pertama berdoa di bulan Rajab. Dua, jangan lupa istighfar, perbanyak istighfar. Kalau nggak hafal misalnya istighfar yang tadi, istighfar mana yang perlu tahu dan amalkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai selesai itu. Dan berikutnya jangan lupa amalkan Jumat terakhir di bulan Rajab. Berikutnya niatin semua apapun yang baik-baik, latihan dari bulan Rajab, sedekahnya, sholat sunatnya, tahajudnya, duhanya, tahajudnya apa namanya, taubatnya, kemudian tasbihnya, latih dari sekarang. Berikutnya jangan lupa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, gitu kan. Oke, mungkin sangarap belum ketahuan. Sila. Itu jelas insyaallah ya. Nah, jadi insyaallah sudah jelas, tinggal dipersiapkan bareng-bareng. Kita sambut bulan Ramadan sebelumnya bulan Rajab dengan perkara-perkara yang baik. Niatin semuanya dari awal. Muntoh niatan Bapak Ibu, insya Allah nanti Allah Ta'ala bikinin jalan untuk kita ngelakuinnya. Lagu mundit niatan aja nak bega sekatna. Makanya oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan Allah silakan. Untuk amalan yang di hari Jumat akhir daripada Rajab itu, apakah bisa kaum wanita itu melakukannya dari rumah begitu? Karena yang perempuan kan tidak mungkin ke masjid begitu. Bagaimana ada perempuan pengen ngamalin itu Jumat terakhir di bulan Rajab, bisa nggak? Bisa, asalkan waktunya seperti yang tadi. Artinya yang penting khotib udah naik khutbah di atas khutbah, di atas mimbarnya, sampai turun khotibnya itu baca. Cuman jangan ngebaca kapan ketika khotib sedang ngomong khutbah. Cari celah-celah kapan dia diam khotibnya. Yang paling enaknya itu kan kapan duduk antara dua khutbah. Yo, repot tuh. Boleh. Ini semua di sini nggak di apa itu? Enggak dikhususkan bagi laki-laki, enggak, siapa aja yang penting dia bisa, dan tapi waktunya dan tempatnya, cara ngebacanya, jumlahnya tepat lah. Nah gitu kurang lebih. Jadi boleh dibaca, boleh. Dan biasanya Bapak Ibu kalau disebut laki-laki, perempuan juga ikut. Ya ayyuhalladzina amanu, dhamirnya laki-laki, wahai orang-orang beriman. Amanu laki-laki, perempuan juga ikut. Wahai orang-orang beriman, perempuan juga ikut. Gitu. Di sini dijelasin boleh kita amalinya itu laki-laki, perempuan juga silakan. Yang penting waktunya sama pada insyaallah dapat juga untuk mengamalkannya. Paskan bacaan ya. Ulangi bacaannya. Yang mana ini? Semua doanya ini. Doa yang pertama itu istighfar Rajabnya itu dibaca astaghfirullah, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Sekali lagi, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa salahku, warhamni, rahmati aku, wa tub alayya, berikan aku taubat ya Allah. Nah ini kurang lebih. Kemudian berikutnya apa kita amalkan? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah ini Rasulullah ada dua. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Lulu dah Rasulullah. Satu hitungan. Ndak ke Ahmad Rasulullah sakit, Muhammad Rasulullah sakit, ndak gabung ya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ndak ke Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Jangan. Dua-duanya itu digabung. Kemudian yang berikutnya, Allahumma barik lana fi Rajab. Nah ini ada yang ngebacanya fi Rajabah, ada yang bacanya fi Rajabin. Kalau kita ngebacanya Rajabah, aku udah mati ini fi Rajab, Nabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Itu kurang lebih. Itu kita amalkan. Oke, pada niatan temu gawe. Nah, insyaallah nanti Allah yang mengaturin sadik memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan seperti apa yang dijelaskan sama para ulama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita selaku dengan tawata guru-guru murid-murid kita semua, para pengurus masjid kita, selaku jamaah yang sudah nyumbang berjasa di masjid kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang yang pernah berbuat baik berjasa pada kita, orang-orang pernah menzalimi nyakiti kita pada kita, keluarga tawil hadratin Nabi. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.